Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rizky Wijaya dari Fakultas Syariah dengan NPM 10102180608. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian skripsi saya yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Binary Option dan Keuntungan Transaksi Digunakan untuk Membantu Pembangunan Yayasan Sosial. Latar belakang masalah, apakah sah menggunakan hasil dari keuntungan binary option untuk dana sumbangan kepada salah satu yayasan? Dilihat dari praktik binary option itu sendiri yang masih menjadi pro dan kontra di kalangan pengguna, karena beberapa pengguna menganggap bahwa perusahaan ini adalah perusahaan dengan penyimpangan dalam praktiknya, kemudian tidak dikontrol langsung oleh Badan Pengawas Berjangka Usaha atau BAPEPTI. Jika pengguna mengalami kerugian, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh pemain itu sendiri, baik adanya konfirmasi dan akibatnya. Aplikasi ini dapat diatur oleh pihak binary option itu sendiri. Oleh karena itu, ketidaksepakatan tentang menurut hukum keuangan syariah sering terjadi di dunia maya. Rumusan masalah saya yang ada dua. Yang pertama, bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap trading binary option. Yang kedua, bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap hasil dari transaksi binary option yang digunakan untuk kepentingan sosial. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap binary option, yang kedua untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap hasil binary option yang digunakan untuk kepentingan sosial. Landasan teori fikih muamalah, yang pertama fikih muamalah, yang kedua teknologi dan al-sharf. Dalam fikih muamalah, yang pertama ada fikih muamalah, ruang lingkup muamalah, dasar hukum, rukun dan syarat prinsip muamalah. Teknologi menurut para ahli dan teknologi dalam Islam. Pengertian al-sharf, jenis-jenis al-sharf, Fatwa Dewan DSN MUI nomor 2002 tentang jual beli mata uang. Binary option, pengertian sejarah dan perjudian maisir, pengertian perjudian maisir, landasan hukum, macam-macam perjudian. Metodologi penelitian, jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu analisis deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual yang dilaksanakan apabila peneliti tidak menyimpan dari kaidah hukum yang ada. Sumber data yang peneliti gunakan adalah peneliti skripsi ini berasal dari dua sumber, yaitu wawancara, data yang bersifat mendukung, meliputi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis artikel dan jurnal guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Teknik pengumpulan data, yang pertama wawancara, yang kedua observasi, tiga dokumentasi, teknik analisis data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Tinjauan fikih muamalah terhadap trading binary option. Binary option tidak termasuk dengan konsep jual beli mata uang atau aset, karena dalam Fatwa DSN MUI nomor 28 tahun 2002 tentang jual beli mata uang asab di dalam poin A dan ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 28 tentang jual beli mata uang atau asab, bahwa transaksi jual beli mata uang tidak untuk spekulasi. Hal tersebut dikuatkan dengan wawancara dengan Bapak Dr. Nandang Ikhwanuddin selaku ahli dari MUI, mengatakan bahwa transaksi binary option itu sudah jelas diharamkan karena terdapat unsur yang mendukung spekulasi yang sudah jelas dilarang dalam Islam. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 28 tahun 2002. Jual beli mata uang, dalam poin A disebutkan bahwa asyaf diperoleh apabila tidak terdapat unsur maisir. Yang digunakan untuk kepentingan tinjauan fikih muamalah terhadap harta hasil transaksi binary yang digunakan untuk kepentingan sosial. Dalam Fatwa DSN MUI nomor 28 tahun 2002 tentang jual beli mata uang, dijelaskan bahwa harta digunakan harus dari jalan yang benar. Dalam hal ini, binary option sudah jelas haram, maka hasil dari transaksi tersebut tidak bisa digunakan untuk kepentingan sosial karena pada hakikatnya sudah jelas haram dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan sosial. Maka dari itu, hasil kegiatan binary option untuk digunakan pembangunan yayasan sosial tidak boleh dilakukan karena dalam penelitian tersebut terindikasi menggunakan unsur maisir yang cara mendapatkan hartanya tidak dibenarkan dalam Islam. Sebaiknya dalam membantu pembangunan yayasan sosial menggunakan harta dari hasil yang sudah jelas halal dan dibenarkan dalam ajaran Islam. Kesimpulan,
tinjauan fikih muamalah terhadap harta hasil transaksi binary option yang digunakan untuk kepentingan sosial, yaitu tidak boleh dilakukan karena dalam trading binary option itu sudah jelas dilarang.